البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-bayn. Berapa jumlah sayap malaikat Jibril? 600 sayap. Baik. Dalilnya? Nah, indah ya Abdillah. Man dalil ala dhalik? Sofwan bin Asal. Hadits mana عندك يا أبا سعيد؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. Ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam lahu 600 janah. Nah, berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya? Indah ya Syafiq. 2 kali, kapan itu? Dan di mana saja? Yang pertama di bumi, kapan? Pada saat terputusnya wahyu, kemudian setelah itu kemudian turun surat Al-Muddathir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala begitu galau sebab wahyu terputus setelah turunnya surat Al-Alaq. Beberapa waktu terputus. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba malaikat Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ini yang pertama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril dalam bentuk asli. Letaknya di mana? Sebagaimana dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Indah ya Maulana di Batha, di Al-Batha, yang merupakan bagian dari negeri Mekah atau dari kota Mekah. Baik. Kemudian yang kedua kapan, Ali? Di langit, yaitu kapan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj. Dalilnya? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril pada keadaan berikutnya, yaitu ketika berada di Sidratil Muntaha, berarti ketika Mi'raj.
dua hal ini ikhwanifillah, atau dua kondisi ini Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Adapun di waktu-waktu yang lain dan kondisi-kondisi yang lain, beliau melihat Jibril dalam bentuk yang lain. Dalam artian bukan bentuk asli. Terkadang datang dalam bentuk seperti laki-laki, sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab, dan terkadang dalam bentuk yang lain. Baik, kita lanjutkan. Qala liman tad'ul malaikatu ajnihataha. Untuk siapa para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka? Setelah kita ketahui ikhwanifillah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat memiliki sayap, dan jumlah sayapnya berbeda-beda. Yang paling minimal yang Allah sebutkan berapa? Indaka baru Maisha. Yang paling sedikit yang disebutkan oleh Allah Gantin berapa? 2. Minimalnya 2 sebagaimana dalam ayat. Hafidhal ayat Indaka Ja'far. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Allah jadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Dua atau 3 atau 4. Jadi yang minimal disebutkan dalam Al-Quran 2. Wallahu ta'ala alam. Jadi berbeda-beda jumlah sayap para malaikat. Sekarang untuk siapa para malaikat tersebut meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk penghormatan mereka dan pemuliaan terhadap mereka? Jawabnya adalah li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu. Sehingga ini merupakan keutamaan yang besar bagi para penuntut ilmu, di mana malaikat makhluk yang utama, makhluk yang mulia, kemudian mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan. Wa dalil hadits Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Al-hadits. Dalilnya adalah hadis Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu. Ridhan bima yatlub, dikarenakan ridha dengan apa yang dia tuntut. Karena ridha dengan apa yang dicari oleh penuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i. Dan hadits ini khonifillah telah berkali-kali kita lewati ketika membahas tentang keutamaan ilmu. Dan terkhusus di sini berhubungan dengan masalah malaikat, di mana para malaikat pun ikut menghormati para penuntut ilmu. Karena memang tidak ada yang lebih utama setelah seorang menunaikan amalan-amalan yang wajib ikhwanifillah melebihi menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam Al-Madkhal,
laisa ba'dal fara'idi syai'un afdala min talabil ilmi. Ini sangat tegas dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tidak ada sesuatu setelah menunaikan perkara-perkara yang wajib yang lebih utama dari menuntut ilmu. Perkataan siapa tadi ini? Ukasha? Sudah ngantuk. Perkataan siapa, Alif? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Laisa ba'dal fara'idi syai'un afdala min talabil ilmi. Nah, dihafal, ini kalimatnya ringkas. Tidak ada setelah menuntut ilmu itu suatu perkara yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Jadi kan seorang ikhwanifillah sudah menunaikan hal-hal yang wajib, maka jangan sampai luput darinya keutamaan ini. Keutamaan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dengan mempelajari agama Allah akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Nah, karena ilmu ikhwanifillah merupakan sumber kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Imam Al-Qirafi rahimahullah ta'ala. Nah, bahwasanya inna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm. Sungguhnya sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Nah, karena kebaikan yang dicari oleh para penuntut ilmu ini khanifillah, para malaikat pun menghormati mereka, mendoakan mereka, hadir di majelis-majelis ilmu dan meletakkan sayap-sayap mereka. Ya, kita beriman dengan berita yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya para malaikat ikhwanifillah ikut hadir dalam majelis-majelis ilmu. Maka jangan sampai kita ketinggalan untuk memakmurkan majelis-majelis yang mulia tersebut. Nah, terkhusus lagi majelis ilmu yang diadakan di masjid-masjid Allah. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, "Mamajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ini kaum yang berkumpul di masjid-masjid Allah untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena majalis dzikir ikhwanifillah itu majalis yang di situ diingat Allah dan dipelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Al-Quran maupun As-Sunnah maupun hukum-hukum yang lain. Nah, majelis ilmu yang seperti ini turun pada mereka sakinah, ketenangan, dilingkupi rahmat, kemudian dinaungi oleh para malaikat, di mana mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Yang dalam hadits Sufyan bin Asad ini disebutkan alasannya kenapa para malaikat itu sampai begitu menghormati para penuntut ilmu, dikarenakan ridha dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu tersebut. Tentunya kemuliaan yang besar. Karena para malaikat keadaannya seperti ini, terhadap para penuntut ilmu. Tentunya kita lebih-lebih lagi akhwanifillah untuk memuliakan penuntut ilmu. Seandainya mungkin kita belum bisa untuk betul-betul fokus dalam menuntut ilmu, maka cintai para penuntut ilmu.
dan mengusahakan. Karena dengan kecintaan terhadap para penuntut ilmu, ya semoga kemudian mendorong kita untuk semakin semangat dalam menuntut ilmu juga. Jangan sampai membenci, karena kita hidup di zaman terkadang manusia sudah tidak berilmu, tidak juga mau menuntut ilmu. Nah, juga apa? Tidak mau mencintai penuntut ilmu, bahkan mereka membenci para penuntut ilmu agama Allah. Nah, kalau mereka cukup tidak memberikan gangguan, ini sebenarnya masih mending. Tapi sebagian manusia sudah tidak melakukan keutamaan yang besar ini, mereka masih memberikan gangguan-gangguan. Nah, berusaha untuk memalingkan para penuntut ilmu dari jalan yang begitu mulia. Nah, nasallallahu al-afiyah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, juga dimasukkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad. Pertanyaan berikutnya, man huwal malakul muwakkalu bil qatar awil matar wan nabat? Siapa itu malaikat yang ditugasi untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Wal jawab Mikail alaihi salam. Berarti ini nama yang kedua yang disebutkan dalam pembahasan iman terhadap para malaikat. Yang kita lewati, yang pertama kali kita bahas yaitu tentang siapa? Indak ya Zain, malaikat Jibril. Namanya apa saja malaikat Jibril itu? Ruhul Amin, Ruhul Kudus, juga dinamakan Namus. Nah, baik. Dan ini merupakan malaikat yang paling utama. Kemudian malaikat berikutnya afanifillah yang juga memiliki kedudukan utama tapi di bawah keutamaan Jibril, yaitu Mikail. Mikail ini malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena di antara perkara yang wajib untuk kita yakini berhubungan dengan keimanan terhadap para malaikat, yaitu kita beriman terhadap semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka benar adanya. Nah, baik kita ketahui namanya maupun tidak. Dan kita juga beriman dengan nama-nama para malaikat yang disebutkan secara khusus dalam dalil-dalil. Nah, di antara Mikail ini, dalilnya apa? Wa dalilu hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala aqbalat yahudu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Abul Qasim inna nas'aluka an khamsati asya' fa in anba'tana bihinna arafna annaka nabiyyun wattaba'nak. Lihat dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan datang orang-orang Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, wahai Abul Qasim. Dan ini adalah kunyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau untuk berkunyah dengan kunyah tersebut, yaitu hadis la takannu tasammu bismi wa la takannu bi kunyati. Nah, bernamalah dengan namaku dan jangan berkunyah dengan kunyahku. Khilaf di kalangan para ulama dalam memahami hadis ini, apakah
yang dimaksud secara mutlak untuk tidak berkunyah dengan kunyah Abul Qasim atau bagaimana? Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, yaitu yang dilarang dalam hadis tersebut adalah ketika seseorang bernama dengan nama Muhammad kemudian berkunyah dengan kunyah Abul Qasim, sehingga menggabungkan antara nama Muhammad dan Abul Qasim. Adapun sekedar kunyah saja, maka kita lihat sederetan para ulama terdahulu juga ada yang berkunyah dengan kunyah tersebut, menunjukkan hal tersebut bukanlah perkara yang dilarang. Tapi yang dilarang tadi apa? Kesimpulannya Muhammad Kalimbang. Yaitu menggabungkan antara nama Muhammad dan kunyah Abul Qasim. Baik. Orang-orang Yahudi tersebut datang kepada Nabi dengan memanggil panggilan ini ya Abul Qasim, dan ini panggilan akhwanifillah, panggilan yang menunjukkan tidak beradabnya mereka. Karena orang-orang yang beriman ketika memanggil Nabi SAW dilarang untuk memanggil dengan namanya. Sebagaimana turun ayat dalam surat An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan untuk Rasul SAW seperti panggilan untuk sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Tidak boleh kita memanggil Nabi ya Muhammad. Tapi kita memanggil dengan panggilan risalah, yaitu ya Rasulullah. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Adapun orang-orang Yahudi memang orang-orang yang yang jauh dari adab, ikhwanillah. Sehingga nanti akan kita perhatikan bagaimana mereka bertanya, kemudian berkomitmen kalau dijawab akan mengikuti, tapi ketika dijawab mereka tetap enggan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Abul Qasim, sungguhnya kami akan bertanya kepadamu tentang 5 perkara. Apabila engkau memberikan khabar kepada kami tentang 5 perkara tersebut, maka kami tahu bahwasanya engkau adalah seorang nabi dan kami akan mengikutimu. Lihat, ini di awal pertanyaan, karena mereka yakin dalam hati mereka Rasulullah SAW tidak akan mungkin bisa menjawabnya. Fadzakarul hadits wa fihi, maka disebutlah hadis secara lengkap oleh Abdullah bin Abbas. Cuman yang kita inginkan adalah pada salah satu poin yang mereka tanyakan berhubungan dengan malaikat Mikail. Wa fihi fa akhbirna man sahibuk, maka kabarkanlah kepada kami siapa temanmu itu. Qala Jibril alaihi salam. Qalu Jibril dzaka alladhi yanzilu bil harbi wal qitali wal adabi aduuna. Lau qulta Mikail alladhi yanzilu bir rahmati wan nabati wal qatri lakana fa anzalallahu azza wa jalla man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Maka tatkala Nabi SAW menjawab Jibril, maka orang-orang Yahudi tersebut, Jibril itu yaitu malaikat yang turun, dan menurut orang-orang Yahudi turun membawa peperangan azab, sehingga dia adalah musuh kami. Lihat, memusuhi malaikat. Taib, padahal Jibril adalah malaikat yang paling utama, yang memiliki tugas utama untuk menyampaikan wahyu. Tapi memang orang-orang Yahudi, orang-orang yang diketahui tentang keingkarannya terhadap al-haq. Mereka tahu kebenaran tapi mengingkarinya. Kemudian mengatakan, seandainya engkau mengatakan bahwasanya temanmu adalah Mikail yang turun membawa rahmat dan
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta menurunkan hujan, tentunya itu yang benar. Ini keinginan orang-orang Yahudi agar Nabi SAW mengikuti hawa nafsu mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat di surat Al-Baqarah. Man kana aduwwan li Jibril, siapa saja yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Maka sungguhnya Jibril itu adalah malaikat yang diberi tugas untuk menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyu kepada hatimu. Sehingga wahyu tersebut dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memahami akhwanifillah hati, yang menghafal hati. Karena itu adalah pusat akal. Biidznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan sebagai hidayah dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini di antara hikmah diturunkannya Al-Qur'an. Yang juga sebagai bantahan bagi orang-orang Yahudi, bahwasanya Jibril dia menurunkan Al-Qur'an, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kalau mereka yakin terhadap Taurat, seharusnya mereka beriman terhadap apa yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Sebagaimana Jibril juga menurunkan Taurat kepada Nabi kita Nabi Musa alaihissalam. Baik. Karena setiap nabi-nabi yang akan diutus, Jibril adalah walinya. Jibril adalah walinya. Wa hudan wa busyra lil mu'minin, sebagai hidayah dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Baik. Ini poin yang ke-123. Sehingga ketika ditanya apa tugas malaikat Mikail, indak ya Nabil, apa tugas malaikat Mikail? Menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Baik. Barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq wassalaam.